Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah pengawasan dan pengendalian mutu, subbab tentang Good Manufacturing Practice ataukah GMP. Yang hari ini di mana itu merupakan pengendalian mutu dalam perusahaan-perusahaan. Baik itu adalah perusahaan besar, kemudian adalah perusahaan kecil, kemudian perusahaan menengah maupun juga perusahaan yang sifatnya adalah mikro. Jadinya kita melakukan yang namanya pengendalian mutu dengan Good Manufacturing Practices atau biasanya disebutkan dengan pedoman cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Nah, itu biasanya di Indonesia disebutkan dengan CPPOB, tetapi secara umum itu adalah Good Manufacturing Practices. Nah, maka yang dimaksud dengan CPPOB atau GMP itu adalah bagaimana cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara pertama adalah mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya. Jadi pangan di sini kita bicaranya adalah bagaimana melakukan pengendalian mutu dari suatu bahan yang merupakan bahan pangan agar dia tidak tercemar oleh cemaran biologis, kimia maupun benda lainnya. Artinya yang selain biologis dan kimia, bisa jadi apakah itu racun ataukah benda-benda lainnya yang nantinya mencemari dari pangan olahan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik ataukah patogen dari bahan-bahan yang kita lakukan proses pengolahan. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan proses produksi. Artinya proses produksi yang dihubungkan adalah pengendaliannya terhadap mutu yang dihasilkan dari proses produksi itu. Jadi secara umum yang namanya CPPOB ataukah nanti GMP yaitu Good Manufacturing Practices agar nantinya pangan-pangan olahan itu adalah dia sifatnya aman untuk dikonsumsi oleh konsumen pada saat si pangan olahan ini sudah sampai kepada konsumen. Nah, ini yang harus dilakukan. Oleh karena itu, tadi di depan sudah saya katakan bahwasanya GMP itu tidak hanya wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar saja, akan tetapi GMP itu juga harus dilakukan gitu ya, perusahaan menengah, perusahaan kecil maupun perusahaan mikro, agar nantinya produk-produk olahan pangan yang mereka pasarkan itu adalah aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dan juga yang harus diperhatikan nantinya, CPPOB ataukah GMP nanti pada saat dikeluarkan sertifikatnya dalam sebuah perusahaan, itu nanti sebagai prasyarat dasar bagi penerapan HACCP. Ya, jadi sebagai awalnya nantinya sertifikat yang harus didapatkan itu GMP dulu, baru nantinya bisa mendapatkan sertifikat HACCP. Jadi HACCP itu adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Nanti akan dijelaskan setelah ini gitu ya. Jadi pembahasan GMP dulu baru pembahasan tentang HACCP. Nah, inilah merupakan suatu kepentingan kita untuk membahas GMP itu apa-apa saja sih begitu ya, supaya nantinya bahan yang dihasilkan gitu ya merupakan produk olahan pangan sampai kepada konsumen itu aman untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah tujuan dari penerapan CPPOB-nya ya. Pertama adalah ditujukan untuk menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan konsumen. Jadinya produk olahan pangan yang dihasilkan itu bermutu, artinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, gitu ya. Baik standar oleh negara begitu ya, maupun standar yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Jadi produk-produk olahan pangan itu gitu ya, itu bermutu. Kemudian selain bermutu, itu juga aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu nantinya harus sesuai dengan apa-apa yang menjadi prasyarat yang ada di dalam GMP ataukah CPPOB, begitu ya. Di mana nantinya konsumen akan menuntut kepada produsen ya untuk memproduksi produk-produk olahan tadi agar nantinya produk-produk tadi bermutu dan aman untuk dikonsumsi oleh mereka. Nah, itu adalah tujuannya untuk itu, begitu ya. Mengapa harus ada aturan tentang GMP ini? Kemudian yang kedua adalah untuk mendorong industri pengolahan pangan agar bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Artinya,
kalau misalnya tidak ada aturan tentang JMP atau CPPOB ini, otomatis nantinya produsen tidak punya tanggung jawab apakah produk yang dihasilkan oleh mereka itu aman ataukah tidak. Ini kita berhubungan dengan keamanan pangan atau food safety, begitu ya, di dalam pengendalian mutu dari produk olahan pangan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah tujuannya untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan pangan. Otomatis nantinya perusahaan-perusahaan besar itu mereka pasti akan melakukan proses produksi. Kemudian nantinya olahan pangan yang mereka hasilkan itu aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pastilah yang namanya konsumen juga akan memilih produk-produk mana yang aman untuk dikonsumsi oleh mereka. Oleh karena itu, apabila nantinya pangan-pangan yang diproduksi oleh sebuah perusahaan itu nanti ada sesuatu yang bisa menjadi tidak aman untuk dikonsumsi, otomatis nantinya konsumen akan berpindah kepada perusahaan lain yang memang menghasilkan produk olahan yang aman untuk dikonsumsi oleh mereka. Itu tujuannya ya, yang ketiga. Adapun tujuan yang keempat adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri pengolahan pangan. Artinya dengan adanya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam CPPOB, maka nantinya mereka akan diharapkan dengan demikian produktivitas yang dihasilkan oleh pihak perusahaan juga akan semakin meningkat. Dan kemudian juga efisiensi pada saat melakukan proses produksi itu juga menjadi efisien dari sisi waktunya. Nah, itu yang ditujukan mengapa nantinya JMP ini diwajibkan untuk diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk olahan pangan. Begitu ya, nih tujuannya begitu. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwasanya CPBOB itu adalah atau KJMP itu adalah bagaimana nantinya produk olahan pangan itu sampai kepada konsumen aman dikonsumsi oleh si konsumennya. Nah, disinilah nantinya yang sudah saya sebutkan di awal tadi, persyaratan tentang keamanan pangan atau food safety itu tidak membedakan antara skala usahanya. Apakah baik itu mikro, kecil, menengah, ataupun besar. Semuanya itu mereka harus memperhatikan bagaimana nantinya mereka itu memperhatikan tentang JMP-nya atau cara produksi pangan olahan yang baik, begitu ya, atau CPP OB-nya begitu. Itu harus diperhatikan oleh semua produsen gitu ya, tidak hanya perusahaan besar saja. Yang mikro pun itu harus memperhatikan sehingga nantinya konsumen merasa aman untuk mengkonsumsi produk olahan yang dihasilkan oleh mereka begitu ya. Nah, disinilah nantinya keluar gitu ya peraturan pemerintah yang ada di Indonesia. Kita lihat dari tahun 1978 itu sebenarnya ada cara pengolahan makanan yang baik, CPMB asalnya ya, dengan SK Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 1978. Nah, kemudian dirubah lagi gitu ya, ada revisi pada tahun 1996 dan revisi tahun 2004 itu adalah tentang Undang-Undang nomor 7, ini tentang pangan ya, dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004. Nah, kemudian direvisi lagi, disempurnakan lagi, ini yang terakhir ya, tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOP atau kata lainnya namanya GMP, Good Manufacturing Practice gitu ya. Ini Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2010. Nanti yang menjadi acuan kita untuk bisa menstandarisasi dalam pengendalian mutu khususnya untuk keamanan pangannya itu berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2010 ini. Ini yang digunakan nantinya begitu ya. Nah, berdasarkan Permen Perin nomor 75 ini lengkapnya ya, M.In.Per 7/2010 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, maka di dalam Peraturan Menteri Perindustrian tersebut itu ada nantinya 18 item yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan untuk bisa nantinya mereka dikatakan sesuai dengan CPPOP ataukah sesuai dengan JMP. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah lokasi. Yang kedua adalah bangunan. Lokasi di sini maksudnya lokasi pabrik atau lokasi perusahaan yang memproduksi pangan olahan tadi.
Kemudian yang kedua adalah bangunannya. Bangunan yang digunakan itu seperti apa, nanti ada aturan-aturannya, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas sanitasi. Itu ada tidak di dalam pabrik atau perusahaan tersebut pada saat mereka melakukan produksi olahan pangan yang baik tadi, begitu ya. Kemudian bagaimana mesin peralatannya, yang keempat. Yang kelima adalah bahan. Bahan di sini baik bahan baku utamanya, bahan baku penolongnya, ataukah nanti bahan baku yang merupakan bahan tambahan saja. Itu diperhatikan nantinya, di list semuanya, begitu ya. Apakah aman untuk dikonsumsi ataukah tidak. Kemudian pengawasan proses. Jadi di sini pengawasan prosesnya itu disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan. Prosesnya pengolahan apa, setiap prosesnya bagaimana berjalannya, gitu kan ya, itu harus diperhatikan. Dan ada nanti beberapa aturan-aturan yang di dalam pengawasan prosesnya. Kemudian yang ketujuh, produk akhir, gitu ya. Produk akhirnya seperti apa yang dihasilkan. Kemudian yang kedelapan, laboratorium. Apakah perusahaan menyediakan laboratorium sendiri ataukah laboratorium itu dari luar? Boleh ya begitu. Kemudian bagaimana karyawan? Karyawan bekerja pada saat nantinya mereka berada di dalam perusahaan, dalam produksi olahan pangan tadi, gitu ya. Bagaimana karyawan itu bekerja? Apakah mereka berpakaian ataukah juga ada yang melepas pakaiannya, begitu ya, dan seterusnya. Kalian bisa melihat nanti di pabrik itu bagaimana caranya karyawan untuk bisa mereka berproduksi. Kemudian juga apakah mereka menggunakan APD ataukah tidak, begitu ya, alat pengaman pakaian tadi, gitu ya, seperti apa. Itu harus diperhatikan. Nah, kemudian yang ke-10 itu pengemas. Jadi bahan yang digunakan untuk mengemas produk itu seperti apa, begitu ya, baik primer, sekunder ataukah tersier. Kemudian juga label di dalam keterangan produknya, gitu ya. Itu apakah sudah ada, gitu ya, artinya yang paling enggak minimal ada nama brandnya, kemudian tanggal kadaluarsanya atau ingredientnya, paling enggak tidak itu, gitu ya, sudah ada gitu. Kemudian penyimpanan, baik bahan baku yang digunakan, jadi masih berupa bahan baku gitu ya, ataukah nantinya produk jadi itu penyimpanannya bagaimana, gudangnya bagaimana, apakah memang sesuai dengan aturan ataukah tidak, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang ke-13 adalah pemeliharaan dan program sanitasi. Artinya tadi itu kan ada fasilitas sanitasinya, ada enggak? Nah, kemudian bagaimana nantinya untuk melakukan dalam proses produksi, misalnya kotor, dan bagaimana cara mereka membersihkan, atau bagaimana maintenance alatnya, apakah dilakukan setiap minggu, ataukah dilakukan setiap 2 minggu sekali, atau setiap sebulan sekali. Itu harus ada nanti program itu, gitu ya, penjadwalan bagaimana mereka membersihkan peralatan itu, begitu ya, ataukah membersihkan lantai pabrik itu berapa kali dalam seminggu, ataukah setiap hari, dan seterusnya. Itu ada programnya, ada perencanaannya. Kemudian bagaimana pengangkutan atau transportasi dari produk yang dihasilkan, ataukah bahan baku yang didapatkan, begitu, itu juga harus diperhatikan pengangkutannya atau transportasinya. Apa yang digunakan? Apakah misalnya menggunakan motor ataukah menggunakan mobil pick up, gitu kan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana cara pengangkutannya? Apakah menggunakan kontainer, begitu ya, itu harus diperhatikan. Kemudian apakah nantinya perusahaan tadi melakukan dokumentasi nggak dan pencatatan, misalnya hari ini produksinya apa, berapa jumlah bahan bakunya, berapa nanti bahan tambahannya, kemudian produk yang dihasilkan berapa banyak, kemudian apakah dijual semuanya, didistribusikan kemana, gitu ya, kemudian apakah nanti ada peralatan yang rusak, itu ada nggak pencatatannya yang dilakukan oleh pihak perusahaan, begitu ya. Kemudian yang ke-16 itu adalah pelatihan. Nah, pelatihan di sini dalam rangka untuk meningkatkan skill, gitu ya, pengetahuan dari para karyawannya yang bekerja di dalam, gitu ya, di dalam perusahaan tadi, apa ada nanti peningkatan skill mereka, misalnya mereka diikutkan pelatihan ini, pelatihan itu, sehingga nanti produksi yang dihasilkan juga akan semakin baik. Kemudian yang ke-17 itu adalah penarikan produk. Maksudnya produk yang dipasarkan tadi bisa jadi kan namanya juga pangan. Itu kan ada waktu kadaluarsanya. Apakah nantinya misalnya untuk roti, misalnya dijualnya 1 minggu sudah kadaluarsa. Apakah nantinya ditarik? Enggak, ya, roti-roti yang masih ada ternyata belum terjual tapi lebih daripada 7 hari. Nah, itu programnya ditarik kemudian digunakan untuk apa nanti? Apakah nanti dibuat jadi kompos kah, tapi kan tidak dijual lagi. Nah, ini yang menjadikan satu keamanan pangan agar nanti produk-produk yang sudah kadaluarsa tidak dilakukan penjualan kembali, begitu ya. Kemudian yang ke-18 itu pelaksanaan pedoman. Katakanlah misalnya apakah di situ ada pedoman-pedoman yang digunakan
Katakan pedoman penggunaan alatkah, penggunaan bahan bakukah, proses pengolahannya seperti apa, kemudian pedoman misalnya seperti yang kayak begini apa CPPOB, paham tidak, begitu ya, dan pedoman-pedoman yang lainnya. Jadi ada 18 item atau hal yang harus diperhatikan untuk bisa terpenuhinya good manufacturing practices ataukah cara produksi pangan olahan yang baik. Kalau ke-18 ini sudah tercapai seluruhnya, maka artinya perusahaan tadi layak untuk mendapatkan sertifikat GMP. Kalaupun misalnya tidak ada, begitu ya, nanti kita perhatikan khususnya untuk pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan kecil mikro ya, bisa jadi mereka tidak mempunyai laboratorium, bisa jadi pelaksanaan pedoman mereka tidak punya pedoman, dan ini bagaimana mensikapinya, begitu ya. Nah itu nanti bisa dilihat nantinya bagaimana penerapan dari CPPOP itu, gitu. Kita lihat yang pertama, ini nanti sebelum saya lanjutkan untuk menjelaskan satu persatu lebih rincinya lagi, begitu ya, maka kita lihat sebelumnya bahwasanya ada gradasi lah istilahnya, itu gradasi itu tahapan-tahapan CPPOB. Pertama tingkatannya itu adalah yang disebut dengan shall gitu ya, itu harus adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi keamanan produk secara langsung. Nah, contohnya misalnya bahan bakunya sudah tidak aman, ya otomatis itu kan mempengaruhi keamanan produk secara langsung. Produk yang dihasilkan itu nantinya juga akan menjadi tidak aman nantinya. Atau misalnya sanitasinya ternyata produksinya itu gitu ya di dekat misalnya kamar mandi kah begitu ya, jadi tidak ada sekat misalnya antara kamar mandi dengan produksi gitu kan ya, maka bisa jadi tercemar mikroorganisme kah gitu ya, kotoran kah dari keluar masuknya orang dari kamar mandi, itu bisa. Itu kan nanti mempengaruhi keamanan produk secara langsung. Beda dengan misalnya tidak punya laboratorium, itu kan tidak masalah nantinya gitu ya. Artinya bisa jadi mereka melakukan pengujian di luar pabrik gitu ya, di luar perusahaan mereka kan ada yang namanya laboratorium yang ada di luar sana. Jadi itu bukan shall. Jadi yang harus ada beberapa item nanti yang harus. Kemudian juga ada yang seharusnya. Jadi seharusnya itu short gitu ya. Adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi yang berpengaruh terhadap keamanan pangan. Nah, yang mana nantinya yang mengindikasikan apabila tidak terpenuhi mempunyai potensi. Kalau yang shall itu kan dia akan mempengaruhi keamanan pangan secara langsung. Kalau ini mempunyai potensi yang berpengaruh terhadap keamanan pangan. Contohnya, mesin dan peralatan. Itu tidak ada program sanitasinya. Katakanlah misalnya kapan membersihkan mesinnya, kemudian maintenance alatnya seperti apa, bisa jadi tidak tiap hari dibersihkan gitu kan. Memang tidak secara langsung, bisa jadi nanti tidak masalah beberapa kali kita memproduksinya gitu kan ya, ternyata mesin yang tidak dibersihkan pun ya tidak mempengaruhi terhadap keamanan pangan dari produk yang dihasilkan. Bisa jadi begitu. Akan tetapi dia punya potensi. Punya potensi ini adalah begini. Apabila nantinya lama-kelamaan si mesin ini nggak dibersih-bersihkan, maka dia punya potensi apa? Kan misalnya di situ ada yang tertinggal gitu ya, bahan-bahan yang merupakan bahan-bahan pangan, bahan-bahan organik itu kan mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme yang nantinya bisa jadi akan mencemari gitu ya produk yang diolah di alat itu begitu. Nah, itu punya potensi yang berpengaruh terhadap keamanan pangan. Ini yang kita harus perhatikan, yang mana yang shall, yang kita harus memenuhinya gitu ya. Mana yang short gitu. Kemudian yang mana yang can, dapat gitu ya. Di mana yang ketiga ini adalah hanya can, yaitu adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi yang kurang berpengaruh terhadap keamanan produk. Saya contohkan tadi itu laboratorium. Ya, laboratorium kalau tidak dipenuhi kan memang kurang berpengaruh terhadap keamanan pangan. Walaupun berpengaruh, ada pengaruhnya, tapi kurang berpengaruh. Berpengaruhnya di mana? Kalau misalnya kita tidak melakukan pengecekan. Bisa jadi kayak begini. Kita mempunyai yang namanya suatu produk olahan pangan. Misalnya katakanlah roti misalnya ya, produk olahan pangannya. Karena kan roti misalnya industrinya menengah ataukah kecil gitu ya. Nah, maka kita bisa melihat di situ nanti apakah roti ini nantinya gitu kan ya, kita lakukan pengujian, apakah nanti jumlah proteinnya sesuai dengan standar, kemudian kadar airnya apakah tidak sesuai dengan standar. Yang paling mudah untuk bisa merusak dari roti itu kan adalah kadar air misalnya. Misalnya kadar airnya terlalu tinggi begitu ya.
Nah, bisa jadi nantinya pada saat dia didistribusikan, kemudian dijual di retail-retail pasar gitu kan ya, karena kadar airnya lebih tinggi, ternyata bisa mempengaruhi terhadap keamanan produknya. Gitu ya, karena bisa jadi nanti mudah untuk terjadi kerusakan karena kadar airnya lebih tinggi dari apa yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, maka itu kan perlu laboratorium untuk pengujian kadar air. Begitu ya, itu penting sekali gitu. Itulah hal-hal yang bisa jadi yang menjadi satu tingkatan atau gradasi CPPOB gitu ya, mulai dari shall, should, dan can begitu. Nah, yang mana yang harusnya gitu ya dari 18 itu yang nanti bisa mempengaruhi keamanan produk secara langsung, yang mana yang punya potensi pengaruh terhadap keamanan produk yang dihasilkan, yang mana yang kurang berpengaruh. Kalian bisa nantinya memilah-milah di antara ke-18 item itu begitu ya, dan alasannya mengapa kalian memasukkan menjadi shall, mengapa kalian menjadi should, kenapa yang menjadi can begitu ya, dari ke-18 item yang ada di dalam CPPOB. Kita lanjutkan lagi, setelah kita memahami ini, kita satu persatu menjelaskan tentang aspek ataukah bagian yang ada di dalam CPPOB tadi. Pertama dari lokasi. Jadi kita melihat dulu, menetapkan letak pabrik, tempat produksi perlu pertimbangan, lokasinya ada di mana, keadaan lingkungannya apakah bebas dari sumber pencemaran gitu ya. Itu harus diperhatikan sekali gitu ya. Artinya apakah misalnya lokasi ini kita berada di tengah-tengah kota, ataukah lokasinya misalnya jauh dari pemukiman, jauh dari tempat sampah, jauh dari semak belukar gitu ya. Artinya jauh dari sumber pencemarannya. Itu harus diperhatikan sekali. Jadi pada saat kalian nanti melakukan penelitian, misalnya tentang GMP, apakah perusahaan itu menerapkan GMP ataukah tidak. Maka dilihat yang pertama kali itu adalah lokasinya. Kita lihat nanti radius katakanlah dari lokasi pabrik itu misalnya radiusnya sekitar 10 sampai 20 meter. Apa yang kalian lihat? Di situ ada tempat sampah tidak? Ada sungai atau tidak? Ada belukar tidak? Begitu ya. Ataukah misalnya di situ banyak tempat berada di tengah-tengah pemukiman yang kumuh atau tidak begitu ya. Itu harus diperhatikan karena itu sangat mempengaruhi sekali terhadap pencemaran terhadap produk olahan yang kita lakukan produksinya di situ. Nah, itu ya pertama adalah lokasi. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan itu adalah bangunan. Bangunan itu artinya bangunan dari pabrik itu gitu kan ya. Kita bisa memperhatikannya. Baik dari bangunan itu, mulai dari lantainya, kemudian dindingnya, kemudian nantinya pada saat membuat lantai dengan dinding itu kalau harusnya tidak boleh bentuknya siku-siku. Jadi antara pertemuan dinding dan lantai, satu dengan yang lainnya jangan bentuk siku-siku. Mengapa tidak boleh siku-siku? Karena kalau siku-siku nanti ada di bagian siku-sikunya itu yang masih tersisa. Kita waktu membersihkan dan tersisa pada bagian siku-siku itu. Begitu ya. Jadi tidak mengharapkan untuk adanya siku-siku. Kemudian juga nanti bangunan ini, dindingnya apakah terbuat dari apa? Begitu ya. Apakah semen? Kemudian semennya itu apakah nantinya dihaluskan, kemudian nanti dicat, apakah cat yang digunakan itu food grade ataukah tidak, nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian apakah dindingnya ini bukan dinding semen beton gitu ya, tetapi misalnya semen, dibuatnya dari misalnya dari bahan-bahan yang bukan dari semen, apakah dari kayu ataukah dari bagian yang lain gitu kan ya. Kemudian dindingnya, lantainya terbuat dari apa? Apakah lantainya tanah ataukah lantainya misalnya semen biasa ataukah misalnya batako ataukah lantainya misalnya keramik gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi proses pengolahannya, itu harus diperhatikan sekali. Jadi, bagaimana nanti perencanaan di dalam membuat bangunan dan ruangan untuk pabrik itu adalah persyaratan teknik dan higieninya itu harus diperhatikan begitu ya. Kemudian bagaimana nanti langit-langitnya begitu ya. Ada langit-langit kan? Kemudian nanti apakah nantinya di situ ada atapnya gitu ya. Atapnya nanti digunakan adalah apa? Ataukah di situ ada ventilasinya ataukah tidak gitu dari bangunan itu ya. Jadi perlu diperhatikan sekali gitu ya pada saat kita membicarakan yang namanya bangunan dan ruangan itu nantinya agar tidak ada hal-hal secara teknik itu sebenarnya bisa mempengaruhi terhadap keamanan pangan. Kemudian juga bangunan itu mudah dibersihkan atau tidak, mudah dilakukan kegiatan sanitasi atau mudah dipelihara tidak. Katakanlah kita punya jendela, ya jendelanya mudah dibersihkan atau tidak. Berapakah tingginya jendela misalnya dari lantai, kemudian pintunya
lebar ataukah tidak, apakah pintunya ini terbuka ke dalam atau terbuka keluar. Nah, itu harus diperhatikan gitu kan ya. Kenapa jadi demikian? Untuk mempermudah jalur masuknya ke dalam pabrik, ke dalam satu ruangan, ke ruangan yang lainnya, atau pabriknya tanpa ruangan, tanpa pintu. Kita harus memperhatikan yang namanya ventilasinya, yaitu melihat dari bangunannya. Kemudian juga perlu diperhatikan dari bangunan dan bangunannya ya dan ruangan yang digunakan, itu desain dan tata letaknya. Mulai dari struktur ruangan, lantai, dinding, langit-langit, pintu, jendela, ventilasi, permukaan tempat kerja, dan penggunaan bahan gelas. Ada nggak nantinya kita kan punya biasanya ada meja kerja gitu ya. Meja kerjanya terbuatnya dari apa? Apakah menggunakan stainless steel, ataukah hanya menggunakan papan, apakah hanya menggunakan keramik? Mempengaruhi tidak terhadap produk olahan apabila kita lakukan proses pengolahan di atas meja kerja itu. Kemudian apakah kita menggunakan bahan gelas? Karena bahan gelas itu kan mudah pecah, begitu ya. Ada ataukah tidak begitu. Nah, itu harus diperhatikan nantinya, apakah nantinya bahan-bahan gelas yang dihasilkan ini ada ataukah tidak. Itu harus diperhatikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas sanitasi. Nah, di sini artinya sanitasi itu kan untuk agar nanti prosesnya itu bersih begitu ya. Sanitasi namanya juga bagaimana kita sanitasi dan higieni. Kita punya fasilitas cuci tangan kah? Kemudian di situ ada berapa jumlah kamar mandi, berapa jumlah untuk WC-nya, berapa wastafelnya, kemudian apakah nantinya di situ disediakan tempat cuci piringnya, disediakan tempat cuci-cuci alatnya, begitu kan ya. Nah, itu harus diperhatikan sekali gitu ya. Berapa jumlah katakanlah wastafel yang disediakan oleh pihak pabrik gitu kan ya. Itu harus diperhatikan berapa jumlah pegawainya begitu. Kemudian apakah nantinya di dalam persyaratan tekniknya itu nantinya apakah sudah disediakan berbagai macam wastafel, kemudian berapakah jumlah kamar mandinya, berapakah jumlah WC-nya, begitu ya. Itu disesuaikan dengan jumlah karyawan yang ada. Kemudian terpisah antara laki-laki dengan perempuan, kemudian juga nanti lantai dari kamar mandi itu apakah miring sehingga pembuangan air itu tidak ada yang tergenang di lantai, itu harus diperhatikan sekali gitu ya. Jadi di situ. Kemudian juga memperhatikan sarana penyediaan air, sarana pembuangan air dan limbah. Jadi bisa jadi air itu dari wastafel tadi ya, sarana dan prasarananya, kemudian juga nanti proses pengolahannya apabila nanti memang menggunakan air, bagaimana membuang air limbahnya dibawa kemana, apakah ada nantinya sarana-sarana untuk pengolahan limbah lanjutan atau dibuang ke sungai. Nah, itu harus diperhatikan karena penilaiannya berbeda-beda, begitu ya. Nah, kemudian juga setelah tadi yang keberapa ya, yang ketiga fasilitas sanitasi, yang keempat adalah mesin dan peralatan. Nah, ini kita harus perhatikan mesin dan peralatan yang kontak langsung dengan bahan pangan olahan itu didesain, dikonstruksi dan diletakkan sehingga menjamin mutu dan keamanan pangannya. Artinya kita harus membuat suatu desain mesin dan peralatan itu di mana ditempatkannya, tata letaknya mau di sebelah mana, begitu kan? Itu didesain dengan baik, begitu sehingga nantinya satu dengan yang lainnya itu tidak terjadi yang namanya oh ini ditempatkan di sini, oh ini ditempatkan di sini. Itu harus ada urutan-urutan di dalam kita melaksanakan proses pengolahannya. Jadi jangan sampai di sini kemudian jalan jauh gitu ya, kemudian balik lagi. Jadi jangan sampai nanti tata letaknya untuk mesin dan peralatan itu tidak disesuaikan dengan proses produksinya. Jadi kita harapkan prosesnya di awalnya adalah ini, pindah ke sini berurutan begitu ya. Jangan sampai nanti terjadi bolak-balik urutan ya pada waktu kita meletakkan yang namanya alat itu, sehingga nanti terjadi hal yang kemacetan, dan itu mempengaruhi dari proses keamanan ya dari pangan yang dihasilkan juga. Kemudian juga yang kelimanya itu bahan yang digunakan, baik bahan baku utamanya gitu ya, kemudian bahan penolong, air, dan bahan tambahan makanan gitu kan. Itu harus diperhatikan begitu. Artinya dilihat dulu apakah memang bahan-bahan yang digunakan untuk produksi itu sudah aman untuk digunakan ataukah ada sesuatu hal yang berbahaya begitu kan ya, baik bahan utamanya, bahan tambahan, bahan penolong maupun airnya. Katakanlah air yang digunakan apakah air dari PDAM kah, ataukah menggunakan air sumur, atau menggunakan air hujan, atau menggunakan air sungai, apakah air-air yang digunakan itu sudah tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang bisa menjadikan tidak aman dari bahan pangan yang diproduksi begitu ya, itu harus diperhatikan sekali.
Kemudian juga yang keenam itu adalah pengawasan dan proses. Nah, pengawasan dan proses itu adalah untuk mengurangi terjadinya produk itu tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Perlu tindakan pencegahan melalui pengawasan prosesnya. Artinya kita kan ini belajar pengawasan dan pengendalian mutu ya. Jadi dalam setiap proses itu kan kemarin juga sudah saya katakan bagaimana kita melihat per proses unit operasi itu gitu ya untuk adanya pengawasan mutunya dalam setiap unit operasi dari suatu produk yang kita lakukan proses produksinya begitu ya, kita hasilkan. Mulai dari awal itu bagaimana, apakah ada sesuatu hal yang perlu diawasi ataukah tidak, kemudian selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Maka itu harus dilakukan yang namanya pengawasan proses. Jadi jangan sampai nanti proses itu nanti kita tidak dilakukan pengawasan hanya pada ujung produknya saja. Bisa jadi nanti di dalam proses itu banyak hal yang dia tidak aman sebenarnya begitu kan ya, yang kita tidak lakukan pengawasan mutunya begitu, sehingga tidak terkendali nanti mutu dari produk yang dihasilkan. Nah, kemudian ini masih pengawasan proses ya, juga untuk menghasilkan pangan olahan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Kan memang tujuannya adalah itu gitu ya. Jadi tidaklah kita melakukannya itu hanya di ujung saja ya pada produk jadinya saja, tetapi setiap proses yang ada di dalam proses produksi itu harus kita amati dengan baik begitu. Nah, maka itu yang harus kita lakukan di dalam pengawasan prosesnya. Yang ketujuh itu adalah produk akhir. Nah, produk akhir ya pastilah begitu ya. Jadi produknya adalah apa? Katakanlah produknya roti begitu kan ya. Maka kita spesifikasi produk rotinya bagaimana begitu ya. Apakah memang sudah sesuai, tidak bantah, tidak gosong gitu ya. Kemudian ukurannya seragam begitu. Kemudian kadar airnya berapa begitu kan ya, tergantung dari persyaratan mutu dari produk akhir yang kita telah tetapkan begitu. Nah, yang kedelapan ini adalah laboratorium. Bisa jadi laboratorium memang tidak seluruhnya ada, tetapi harus ada di dalam CPBOB. Artinya bisa jadi nanti perusahaan kecil menengah gitu kan ya, atau kayak mikro, mereka itu melakukan laboratorium yang tidak ada di tempatnya, di pabriknya begitu ya, tetapi menggunakan laboratorium yang ada di luar begitu, artinya di luar pabrik yang ada di daerah dia begitu. Itu harus diperhatikan begitu ya, agar nantinya mutu yang dihasilkan itu sesuai dengan standar ataukah tidak. Untuk perusahaan besar pasti semuanya mempunyai laboratorium di tempat pabrik itu sendiri. Tapi untuk yang menengah, kecil maupun mikro itu biasanya tidak ada laboratorium itu, tetapi memang bisa di luar begitu ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9 itu adalah karyawan. Maka kita perlu memperhatikan higieni dan kesehatan karyawan yang baik dan memberikan jaminan tidak mencemari produk. Jadi diharapkan nanti karyawan yang bekerja itu tidak sakit atau tidak sakit-sakitan. Kemudian mereka itu menggunakan APD tertutup gitu kan ya, katakanlah hidung mulutnya begitu ya, sehingga tidak mencemari produk yang diolah. Kemudian rambutnya tertutup sehingga nanti tidak ada rambut yang akan masuk ke dalam produk olahannya begitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini memang banyak sekali yang kecil mikro gitu kan ya. Jadi karyawannya malah nggak pakai baju, bisa jadi keringatnya masuk ke dalam produk olahannya itu begitu. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan di dalam CPBOB begitu ya, bisa jadi mencemari nantinya dari karyawan yang mencemari produk yang dihasilkan. Nah, maka di situ nantinya harus menggunakan pelindung begitu kan ya. Nah, kemudian juga akan diawasi di situ bagaimana karyawan itu bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Gitu. Yang ke-10 adalah pengemasan. Jadi produk-produk jadi yang dihasilkan itu nantinya memenuhi syarat-syarat pengemasan yang digunakan agar dia tahan selama proses produk jadi itu didistribusikan dan sampai kepada konsumen, dan menggunakan bahan-bahan pengemas yang memang sesuai dengan persyaratan keamanan pangan begitu ya. Jadi tidak menggunakan kemasan-kemasan yang memang sebenarnya bisa mencemari dari produk yang ada di dalam kemasan itu. Nah, ini kita tidak mengharapkan. Oleh karena itu pengemasnya apa yang digunakan, kemudian nantinya setelah yang ke-10 ini kan, yang ke-11-nya adalah label yang digunakan, apakah nanti di kemasan itu tidak akan sampai masuk mempengaruhi dari produk yang ada di dalam kemasan itu begitu ya. Nah, labelnya pun juga harus diperhatikan keamanannya. Nah, kemudian juga nanti yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana nantinya produk-produk yang dihasilkan itu nanti haruslah mempunyai label, paling tidak punya brand, kemudian ingredient dan tanggal kadaluarsa. Sedangkan yang lain-lainnya itu silahkan untuk menambahkan, begitu ya. Kalau perusahaan besar kan lengkap, tapi kalau kecil mikro mungkin mereka tidak terlalu lengkap, begitu ya, tentang label atau keterangan produk. Karena itu penting sekali, khususnya ini brandnya apa, keterangan produknya
aman tidak, tanggal kadaluarsanya adakah tidak, begitu ya. Di situ itu harus diperhatikan begitu ya untuk produk-produk pangan hasil olahan ini begitu. Yang ke-12 itu adalah penyimpanan. Jadi penyimpanan ini baik nanti bahan baku yang digunakan untuk proses produksi itu harus diperhatikan nanti tempat penyimpanannya. Apakah tempat penyimpanannya itu bisa jadi merusak gitu kan ya dari produk yang kita simpan begitu ya. Bagaimana nanti mereka menggudangkannya, ataukah mereka menggunakan rak ataukah tidak. Apakah di atas lantai itu nanti mereka mempunyai yang namanya palet begitu kan ya dan selainnya begitu. Nah, itu harus diperhatikan nantinya gitu kan ya bahwasanya yang namanya produk-produk bahan baku yang digunakan di dalam proses produksi itu nanti pada saat digunakan itu masih sesuai dengan mutunya gitu ya dan keamanan pangannya sesuai dari bahan baku itu didapatkan begitu. Dan juga bagaimana cara menyimpan nanti produk-produk jadi begitu ya, di mana mereka menyimpannya, bagaimana nantinya, apakah itu nanti tidak terkontaminasi tidak oleh lingkungan yang ada di sekitarnya begitu kan ya. Nah, itu harus diperhatikan. Begitu juga penyimpanan wadah ya setelah dicuci di mana meletakkannya. Bisa jadi nanti bahkan bisa meletakkannya itu di gudang bercampur gitu ya, bahannya berbahaya, bahan makanan itu dicampurkan, itu bisa terjadi migrasi nantinya dan itu membahayakan begitu ya bagi produk pangan yang kita hasilkan tadi begitu. Nah, itu harus diperhatikan sekali tempat penyimpanannya. Kadang-kadang untuk kecil mikro ya sembarangan meletakkannya dan ini bisa mencemari gitu ya. Nah, kemudian yang ke-13 adalah bagaimana pemeliharaan dan program sanitasi. Nah, program sanitasi itu nantinya terhadap fasilitas produksi itu dilakukan secara berkala untuk menghindari kontaminasi silang. Jadi perlunya nantinya ini bahan sudah baik gitu ya, tetapi karena peralatan ini tidak dilakukan pembersihan atau sanitasi, akibatnya dia mencemari yang lainnya begitu. Nah, ini harus bisa jadi nantinya kita bisa menghindari kontaminasi silang akibat dari tidak ada pemeliharaan atau program sanitasi tadi terhadap peralatan yang digunakan. Jadi perlu ada program untuk membersihkan alat itu kapan waktunya begitu ya, dan juga harus ada program pengendalian hama, penanganan limbah. Karena itu tidak bisa jadi misalnya ada yang program pengendalian hamanya itu tidak dilakukan gitu ya dan penanganan limbahnya tidak dilakukan, bahkan bisa mencemari produk yang ada, yang itu yang disebut dengan kontaminasi silang. Kita tidak mengharapkan yang demikian begitu ya. Nah, kemudian yang ke-14 itu adalah pengangkutan. Nah, transportasi yang digunakan itu nantinya itu perlu diperhatikan begitu ya, agar nantinya tidak akan terjadi kerusakan dan penurunan mutu pada saat kita distribusikan begitu ya. Bisa jadi nantinya terkontaminasi di mobil kah gitu kan ya, di dalam kotak kah gitu, di dalam kardus kah begitu. Nah, itu harus diperhatikan begitu ya. Bagaimana nantinya alat dan wadah-wadah pengangkutan itu nanti terpelihara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan begitu keamanannya. Nah, jadi jangan sampai nantinya pengangkutan itu tidak diperhatikan begitu ya, itu harus diperhatikan. Katakanlah misalnya mobil boxnya harus dibersihkan setelah kita mengirim, kemudian dibersihkan setelah mengirim, dibersihkan, jangan dibiarkan. Itu nanti akan terjadi kontaminasi silang nantinya, karena tidak dibersihkan kemudian kita masukkan yang baru malah terkontaminasi akibat dari mobil boxnya tidak dibersihkan, atau wadah-wadah tempat menempatkan produk-produk olahan tadi untuk didistribusikan juga tidak dibersihkan, akibatnya akan terjadi kontaminasi silang. Kita tidak mengharapkan yang seperti itu. Jadi haruslah dibersihkan selalu. Gitu ya. Nah, yang ke-15 adalah dokumentasi dan pencatatan. Dan ini mungkin yang untuk harusnya sih industri mikro itu juga melakukan pencatatan begitu kan ya, berapa jumlah yang diproduksi, bahan baku yang digunakan itu berapa banyak, kemudian didistribusikan kemana, berapa banyak dan kemananya begitu ya. Itu ada terdokumentasi dengan baik gitu ya. Pencatatan itu juga sangat dipentingkan sekali pada saat kita ingin menghasilkan suatu cara produksi pangan olahan yang baik. Karena kalau misalnya tidak dicatat kan tidak tahu nanti hari ini jumlahnya berapa, bahan bakunya apa hasilnya begitu. Tapi dengan pencatatan tadi kan kita tahu, oh ini adalah begini, kejadiannya apa, bisa jadi terjadi kecacatan kah, terjadi kesalahan kah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kah, itu dicatat seluruhnya. Sehingga kalaupun terjadi hal nantinya ada komplain dari konsumen, kita sudah punya catatannya mengapa terjadi demikian gitu ya. Kemudian yang ke-16 adalah pelatihan. Ini pelatihan untuk karyawan begitu ya, artinya karyawan itu ditingkatkan dari sisi skillnya, pengetahuannya gitu kan ya. Apakah misalnya melaksanakan sistem higienis, misalnya mereka ikut
pelatihan tentang sanitasi dan higiene, sehingga mereka paham, oh jadi karyawan tuh harusnya adalah seperti ini, begitu ya. Kemudian juga bagaimana nantinya untuk bisa menghasilkan produk yang bermutu dan aman, begitu ya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan praktek higiene pangan, itu sangat dipentingkan sekali. Kemudian program pelatihan ini katakanlah mengikuti pelatihan CPBOP gitu kan. Oh, misalnya kayak begini tuh harusnya untuk berproduksi agar nanti menghasilkan produk olahan yang baik begitu ya. Nah, itu bisa jadi untuk meningkatkan skill mereka ya para karyawan sehingga mereka sadar untuk bisa menghasilkan produk yang memang aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang ke-17 ini adalah penarikan produk, khususnya nanti produk-produk yang bisa jadi tidak terjual habis gitu ya di tingkat retail ataukah di warung-warung ataukah di pedagang-pedagang retail lainnya. Maka ada nggak program untuk penarikan produk gitu ya? Artinya agar nanti produk-produk ini tidaklah mencemari. Artinya bisa jadi nanti ada yang menggunakan padahal tak kadaluarsa begitu ya. Nah, ini ditarik nanti produk-produk yang memang sudah lebih dari tanggal kadaluarsanya. Nah, ini ada programnya enggak gitu ya, harusnya ada programnya supaya tidak terjadi konsumen gitu ya tidak tahu ternyata dia mengkonsumsi dan akhirnya terjadi keracunan. Itu. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pedoman, artinya nanti mereka punya pedoman tidak begitu ya. Ini kebanyakan memang perusahaan-perusahaan kecil apalagi gitu ya. Mereka tidak punya pedoman apapun begitu. Mereka bekerja ya sudah selesai begitu gitu. Tapi untuk perusahaan besar mereka biasanya punya pedoman katakanlah SOP gitu ya. Sehingga mereka bekerja itu sesuai dengan standar operation prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Jadi tidak hanya bekerja begitu saja. Nah, ini adalah 18 aspek yang memang ada di dalam CPBOB, ada Good Manufacturing Practices. Artinya pada saat kalian bekerja, maka harus disesuaikan dengan CPBOB ini atau sesuai dengan GMP, sehingga nantinya produk olahan yang dihasilkan itu juga baik gitu ya dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Jadi tolong diperhatikan ke-18 item yang ada di dalam persyaratan untuk mendapatkan sertifikat Good Manufacturing Practices. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.